Mari kita bersatu di dalam doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Amin. Shalom, selamat pagi Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Pemberitaan firman Tuhan pada pagi hari ini terambil dari kitab Mazmur, pasalnya yang ke-31, ayatnya yang pertama sampai dengan yang ke-8. Kitab Mazmur pasalnya yang ke-31, ayat yang pertama sampai dengan yang ke-8, di bawah satu perikop aman dalam tangan Tuhan. Demikianlah firman Tuhan. Untuk pemimpin biduan Mazmur Daud. Padamu Tuhan aku berlindung, janganlah sekali-kali aku mendapat malu. Luputkanlah aku oleh karena keadilan-Mu. Sendengkanlah telingamu kepadaku, bersegeralah melepaskan aku. Jadilah bagiku gunung batu tempat perlindungan, kubu pertahanan untuk menyelamatkan aku. Sebab Engkau bukit batuku dan pertahananku, dan oleh karena nama-Mu, Engkau akan menuntun dan membimbing aku. Engkau akan mengeluarkan aku dari jaring yang dipasang orang terhadap aku, sebab Engkaulah tempat perlindunganku. Ke dalam tangan-Mu lah kuserahkan nyawaku. Engkau membebaskan aku, ya Tuhan, Allah yang setia. Engkau benci kepada orang-orang yang memuja berhala yang sia-sia. Tetapi aku percaya kepada Tuhan. Aku akan bersorak-sorak dan bersukacita karena kasih setia-Mu. Sebab Engkau telah menilik sengsaraku, telah memperhatikan kesesakan jiwaku. Demikian pembacaan firman Tuhan di pagi hari ini. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, latar belakang dari Mazmur pasalnya yang ke-31 ini, kemungkinan besar terjadi ketika Absalom, anak Daud, datang ke Yerusalem untuk membunuh Daud. Namun Daud tetap yakin kepada Tuhan Allahnya yang akan menolong dia. Kepadamu ya Tuhan, aku menaruh kepercayaanku. Jadi itulah jaminan dan keyakinan dasar dari Daud, bahwa dia percaya kepada Tuhan. Tidak seorang pun dan tidak ada yang lain yang menjadi sandaran Daud, bukan juga kekuatan militer, atau hikmatnya, atau apapun. Tuhan satu-satunya kepercayaan Daud. Keyakinan Daud di dalam Tuhan begitu kuat, sehingga ia pun menyerahkan seluruh hidupnya kepada Tuhan. Melalui sikap penyerahan penuh Daud kepada Tuhan, sehingga ia pun merasa terhibur di dalam kasih setia Allah. Dia membenci mereka yang berpaling dari Tuhan untuk menyembah berhala. Namun dia sendiri terus mempercayai Tuhan saja. Daud terhibur dalam kasih setia Allah, dan dia meyakini bahwa Tuhan tidak akan menyerahkan dia kepada musuh-musuhnya, melainkan akan membebaskannya dari musuh-musuhnya. Aku akan bersorak-sorak dan bersukacita karena kasih setia-Mu. Demikian Daud berkata kepada Tuhan, sebab Engkau telah menilik sengsaraku, telah memperhatikan kesesakan jiwaku, dan tidak menyerahkan aku ke tangan musuh, tetapi menegakkan kakiku di tempat yang lapang. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan,
Kerelaan Daud untuk mempercayai Tuhan di masa-masa yang sulit yang dialaminya adalah didasarkan pada pengalaman-pengalaman Daud bersama dengan Tuhan sebelumnya, yaitu ia mengalami banyak bahaya berulang kali. Namun Tuhan selalu membebaskan Daud dari musuh-musuhnya. Musuh-musuhnya telah mendorongnya ke tempat yang sangat sulit berkali-kali. Namun Tuhan membebaskannya dan bahkan memampukan dia untuk mengalami ketentraman di dalam hidupnya. Selama Daud percaya akan kasih setia Tuhan, maka Daud pun tunduk pada kedaulatan Tuhan. Ke dalam tangan-Mu lah kuserahkan nyawaku, demikian Daud mengatakan. Engkau membebaskan aku ya Tuhan, Allah yang setia. Kesetiaan Allah bagi Daud adalah segala-galanya di dalam dia menghadapi mara bahaya yang selalu dialaminya di dalam kehidupannya. Daud tahu bahwa Tuhan bisa saja membiarkan dia jatuh ke tangan lawan-lawannya. Oleh karena itulah, Daud tidak pernah mengklaim bahwa Tuhan harus menyelamatkan dia dari musuh-musuhnya. Daud hanya percaya bahwa Tuhanlah yang sanggup menyelamatkannya. Pemahaman inilah yang juga merupakan kunci bagi kita setiap orang-orang percaya. Ketenangan di dalam berpikir dapat dinikmati oleh kita jika kita memahami bahwa hidup kita ada di tangan Tuhan, baik di dalam keadaan yang sulit maupun di dalam keadaan yang tenang. Seperti itu jugalah Paulus meyakinkan setiap orang percaya di Roma bahwa Tuhan turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Paulus berkata, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Selamat memasuki bulan yang baru, bulan Desember. Tuhan memberkati. Bapa, terima kasih untuk firman-Mu di pagi hari ini. Kami percaya ya Tuhan, seperti Daud mempercayakan seluruh kehidupannya kepada Tuhan. Demikian juga kami mau menyerahkan seluruh kehidupan kami kepada Tuhan. Terima kasih untuk firman Tuhan di pagi hari ini. Terpujilah nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Shalom.